Bapak Ibu, sebelum kita mulai ibadah, mari tunduk sejenak, doa pribadi, dan saat teduh. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mukjizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Sang sumber nafas kehidupan seluruh umat manusia, kami sembah dan puji di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia serta perlindungan-Mu yang tak berkesudahan atas kehidupan keluarga kami. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu untuk hadir dan memberkati persekutuan keluarga kami saat ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga persekutuan keluarga ini dapat menjadi kesukaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kendatiku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan berdoa, saya mengajak setiap kita untuk mempersiapkan bacaan Alkitab dari surat 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. 1 Tesalonika 2 ayatnya yang ke-13 sampai dengan yang ke-20. Apabila Bapak Ibu dan saudara-saudari sudah menemukan bacaan Alkitab yang saya maksud, kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka ya. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat kasih setiamu yang boleh senantiasa kami rasakan di sepanjang hari ini. Dan dalam ibadah ini Bapa, ada kerinduan setiap kami untuk membaca dan merenungkan sebagian keindahan daripada firman-Mu. Roh Kudus Tuhan berkarya dalam hati kami, memampukan kami yang mendengar
dan juga memampukan hamba sebagai pelayan firman. Agar sekiranya apa yang hamba sampaikan dan apa yang kami dengar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan dan bersedia untuk melakukannya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab, yang menyatakan di bawah perikop sukacita atas jemaat. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan sebagai manusia mereka musuh, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu jauh dari mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Hosiana. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat malam, apa kabarnya? Kiranya setiap kita dalam kebaikan dan perlindungan Tuhan ya. Nah Bapak Ibu, sebelum saya memulai khotbah ini, saya mau bertanya nih kepada Bapak Ibu sekalian. Susah nggak sih selama ini kita hidup sebagai pengikut Kristus? Susah nggak Bapak Ibu menjalani kehidupan sebagai pengikut Kristus? Kalau saya secara pribadi mau mengatakan susah-susah gampang. Mungkin dari setiap kita yang menjawab dengan jawaban susah, ada yang karena langsung memposisikan diri sebagai minoritas. Mungkin ya Bapak Ibu. Ada juga yang mungkin pernah memiliki pengalaman susah mau bangun gedung gereja, susah mau ibadah, penolakan di sana sini dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut, pengalaman-pengalaman pahit yang pernah dialami, mengutarakan kita kepada jawaban susah menjadi pengikut Kristus. Ada juga yang berangkat dari kesulitan untuk memahami firman Tuhan. Aduh, Vikaris ini dari kemarin khotbah ngomong apa? Susah untuk dipahami, susah jadi pengikut Kristus. Atau ada juga yang berangkat dari kesulitan untuk mengaplikasikan firman Tuhan. Vikaris gampang bikin khotbah, utarakan pesan dan lain sebagainya. Kita terima, kita dengar, kita mengiyakan. Tapi sulit sekali Vikaris untuk melakukan firman Tuhan yang didengar. Susah menjadi pengikut Kristus.
dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, surat yang kita baca pada malam hari ini menggambarkan sebuah tantangan besar yang dialami oleh pengikut Kristus yang namanya pada saat itu adalah jemaat Tesalonika. Ada kesusahan juga yang mereka alami nih Bapak Ibu. Kalau kita baca surat, ada dua kesulitan, ada dua kesusahan yang dialami, baik yang dialami oleh para pelayan Paulus dan rekan-rekannya maupun jemaat Tesalonika sendiri sebagai pengikut Kristus, sebagai jemaat Kristen. Biarpun berbicara soal penginjilan Bapak Ibu, biarpun berbicara soal tugas panggilan pelayanan Tuhan, bukan jalan lurus yang dialami, tapi apa? Penolakan, ancaman, penghakiman, selalu ada tantangan. Hidup sebagai pengikut Kristus selalu diperhadapkan dengan tantangan, baik oleh jemaat maupun oleh pelayan Tuhan sendiri. Nah, tentang apa pada saat itu Bapak Ibu yang benar-benar sedang dialami oleh jemaat Tesalonika? Mari bersama-sama kita perhatikan kembali bacaan Alkitab kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk memberi perhatian pada ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-16. Tantangan di situ Bapak Ibu disebutkan sebagai derita dari orang-orang Yahudi. Atau bisa dikatakan orang Yahudi memberikan derita bagi jemaat Kristen pada saat itu. Mengapa disebut seperti demikian Bapak Ibu? Bagi Yahudi, kekristenan adalah pengajaran yang melenceng dari Taurat dan pengajaran para nabi. Mereka memiliki konsep pemahaman yang sama tentang Mesias, tetapi tidak mengakui Yesus adalah Mesias. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mungkin hingga saat ini atau bahkan saya berbicara tentang Yesus adalah Mesias kepada orang Yahudi, maka pada saat itu kita sedang memberikan mereka batu sandungan. Kenapa? Karena secara historis kalangan mereka lah yang telah menyalibkan Tuhan Yesus yang kita anggap sebagai Mesias. Artinya kalau kita berbicara tentang Yesus adalah Mesias di hadapan orang Yahudi, artinya kita juga secara tidak langsung menghakimi mereka bahwa mereka telah menyalibkan Mesias. Perbedaan paham ini Bapak Ibu melahirkan penolakan, melahirkan penindasan, diskriminasi yang dialami oleh jemaat Tesalonika dan lingkungan-lingkungan di sekitarnya maupun jemaat-jemaat Kristen lainnya pada saat itu. Dan hal ini Bapak Ibu menular kepada proses berlangsungnya pelayanan Paulus. Bahkan kalau boleh kita lihat nih dijelaskan di ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Paulus mau mengunjungi jemaat Tesalonika pun menjadi sebuah kemustahilan pada saat itu. Karena ada aja tantangannya, ancaman dan lain sebagainya. Nah kemudian Bapak Ibu di tengah-tengah tantangan yang seperti demikian, apa yang dilakukan oleh Paulus dan Tesalonika pada saat itu Bapak Ibu? Saya mengajak setiap kita untuk memberikan perhatian pada ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14. Di sini digambarkan Bapak Ibu bahwa Tesalonika tidak kehilangan iman dan kepercayaan mereka. Mereka tetap kokoh Bapak Ibu dalam mempertahankan dan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu kalau kita baca surat 1 Tesalonika diawali dengan pengucapan syukur daripada Rasul Paulus. Hebat, Tesalonika tidak hanya menerima pemberitaan Injil tapi juga menghidupinya dalam kehidupan mereka. Mereka tidak kehilangan iman walaupun tantangan seperti ini menghantui kehidupan mereka. Kesulitan yang ada tidak kunjung menjadikan mereka kecewa dan kehilangan kasih, melainkan justru berusaha berbuat yang baik bagi sesama, bersemangat untuk saling mendukung dan mendorong dalam pertumbuhan iman antara satu dengan yang lainnya. Itu yang dilakukan oleh Tesalonika Bapak Ibu, tidak kehilangan iman dan kepercayaannya dalam iman Kristen. Kemudian saya mengajak setiap kita memberikan perhatian pada ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-18. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, bahwa dalam pelayanannya Paulus tidak pernah tidak menghadapi tantangan. Pada saat-saat seperti ini pun ia tidak menunjukkan kekecewaannya kepada Tuhan yang memberikan tugas
panggilan dengan segala tantangan yang ada. Paulus terus bersemangat untuk menjalin tali persaudaraan dengan jemaat di Tesalonika dan mengajarkan hal yang sama terhadap jemaat-jemaat dan rekan sepelayanannya. Jangan menyerah, tetap melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Tantangan kita sebagai pengikut Kristus apa sih Bapak Ibu? Kalau saya boleh tanya, walaupun saya tidak bisa mendengar, tapi coba Bapak Ibu pikirkan. Tantangan kita sebagai pengikut Kristus itu apa sih? Banyak. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita yang telah mendengar surat ini adalah, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita yang telah mengetahui ternyata ini loh yang dilakukan oleh Paulus dan Tesalonika tengah-tengah tantangan mereka adalah hal-hal apa saja Bapak Ibu yang harus kita terapkan, yang juga diterapkan oleh Tesalonika sebagai gambaran daripada pengikut Kristus yang sejati ketika diperhadapkan dengan berbagai tantangan. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus ketika diperhadapkan oleh tantangan melalui gambaran jemaat Tesalonika dan Paulus? Yang pertama Bapak Ibu, jangan kehilangan iman. Pada dasarnya seharusnya kita memaknai bahwa tantangan adalah bagian dari kesempatan untuk mewujud nyatakan iman di hadapan Tuhan. Contohnya, aku tetap mau setia melayani walaupun rekan pelayanan justru menghambat pelayananku. Aku tetap bersikap baik sekalipun seringkali justru aku disakiti oleh sesama. Aku mau memaafkan lebih dulu sekalipun ia tidak datang lebih dulu untuk meminta maaf. Aku mau terus berdoa dan berharap kepada Tuhan sekalipun seringkali aku sakit, dicobai dan merasa seperti ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tantangan kita adalah merupakan bagian kesempatan untuk menyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Mau tetap melayani, mau tetap berserah, mau tetap berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan walaupun bukan hal-hal baik yang ada di depan mata. Jangan kehilangan iman, jangan kehilangan kasih. Menjadi pengikut Kristus Bapak Ibu ternyata bukan sekedar rutinitas berdoa, memberikan persembahan yang terbaik dan paham firman Tuhan, bukan cuma itu. Tapi tantangan kita adalah kita melaksanakan perintah untuk kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan sebagai pengikut Kristus ada dilanjutkan perintah Bapak Ibu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kita diminta untuk terus mengasihi dalam segala situasi. Kita diminta untuk terus setia walaupun terkadang banyak hal-hal yang membuat kita merasa ingin tidak bersikap setia. Jangan kehilangan iman. Nah Bapak Ibu ada dua tujuan daripada beriman di tengah-tengah tantangan. Yang pertama yaitu adalah Tuhan melihat kesungguhan hati kita untuk hidup setia. Berdasarkan sikap setia, Tuhan lihat kita berdasarkan sikap setia yang Tuhan lihat, kita berharap penyertaan dan pemeliharaan dari Tuhan terus kita rasakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, mereka yang tidak mengenal Tuhan, saudara-saudara kita yang tidak mengenal Tuhan, berdasarkan sikap hidup kita, mereka melihat kasih Tuhan dengan harapan mulut, pikiran, dan perbuatan mereka turut ikut memuliakan nama Tuhan. Maka jangan kehilangan iman Bapak Ibu, apapun kondisi hidup kita saat ini, percayalah Tuhan selalu berserta dan memperhatikan kebutuhan umatnya. Setialah, maka kita akan diberkati. Amin. Dalam dunia
dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah empunya semua, demi Kristus umat-Mu berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk segala kebaikan, kasih setia Tuhan yang boleh kami terima dan kami rasakan tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu, terima kasih untuk kesehatan, nafas kehidupan, pekerjaan, kehadiran orang-orang di sekitar kami yang menopang kehidupan kami. Segala sesuatu yang terjadi Tuhan, kami boleh senantiasa terus melihat kasih sayang Tuhan terhadap setiap kami. Kami mohon ampun Bapa untuk segala kekurangan, dosa yang kami perbuat, yang menyakiti hati sesama kami manusia maupun yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Tuntun kami Tuhan, bimbing kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Bukan hanya layak untuk menerima, menikmati, tapi juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih untuk ibadah yang boleh berlangsung pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh setiap kami dengar Tuhan. Mengingatkan kepada setiap kami untuk senantiasa hidup setia, berpengharapan kepada Tuhan, tidak kehilangan kasih, tetap beriman, bahkan senantiasa terus mengandalkan kuasa-Mu Bapa dalam menghadapi setiap tantangan hidup yang ada, terkhusus sebagai pengikut Kristus. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mau mengasihi sesama walaupun seringkali kami disakiti. Ajar kami senantiasa untuk semangat, giat, bersukacita dalam melaksanakan tugas tanggung jawab, termasuk juga pelayanan. Walaupun seringkali Tuhan banyak hal-hal yang membuat kami jatuh dan putus harapan. Tapi kami boleh senantiasa yakin dan percaya apapun yang terjadi Tuhan, suka duka kami di dalamnya Tuhan senantiasa membimbing, menuntun, memperlengkapi, menguatkan dan menghibur hati setiap kami. Kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga yang boleh beribadah bersama-sama dengan kami, jemaat GPIB Peniel Palembang beserta juga dengan jemaat-jemaat simpatisan yang boleh bergabung. Pribadi lepas pribadi kami Tuhan, dalam tiap-tiap keluarga Tuhan yang Maha mengetahui setiap pergumulan, pengharapan, kerinduan yang kami panjatkan lewat doa-doa kami Tuhan yang Maha mendengar. Tuhan berkati kami yang sedang bergumul, Tuhan berkati kami yang sedang menghadapi pencobaan, bencana alam. Tuhan sembuhkan, pulihkan setiap kami yang sedang mengalami sakit. Tuhan berkati setiap usaha kami, pekerjaan kami. Tuhan berkati setiap kami anak-anak yang sedang melaksanakan studi baik di sekolah, kuliah, dimanapun kami Tuhan, sebagai siapapun kami Tuhan, bukan menjadi batu sandungan, tapi senantiasa boleh membawa damai, sejahtera dan sukacita bagi orang banyak. Allah Bapa yang Maha Baik,
Setiap tugas dan tanggung jawab yang boleh kami lakukan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan segala hasilnya. Kami juga berdoa hikmat kebijaksanaan-Mu Tuhan yang memampukan kami dalam melaksanakan setiap tugas tanggung jawab maupun menghadapi pergumulan hidup. Kiranya hanya Tuhan yang boleh kami andalkan dalam menjalani kehidupan ini. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami yang penuh rahasia ini hanya ke dalam tangan-Mu. Peliharalah kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dari surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita. Sebagaimana yang tertulis dalam Ibrani 13 ayat 15, firman Tuhan berkata, "Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang berjalan. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Dengan sabar dan hikmat-Nya, Yesus pimpin hidupku. Firman dan kebenaran-Nya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk limpah kasih dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini,
menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama-Mu Yesus Kristus, Sang Sumber Berkat, kami telah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, masih dengan tetap bangkit berdiri, kita akan berpisah dan kita akan melaksanakan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan Yesus sahabatku tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai memberkati setiap kita hari ini, esok kekal sampai selama-lamanya.